teman-teman, ketemu lagi dengan Hans Cupang Bandung, edisi Bunga Mawar. Pada video kali ini, judulnya adalah cara brutal tanam bunga mawar. Sebelum ada tanaman bunga mawar yang seperti ini, saya berkali-kali menanam mawar selalu gagal dan mati dalam hitungan minggu. Saya belinya di lapak bunga tanaman hias. Jadinya saya capek dan frustasi. Tapi keinginan saya untuk mendapatkan bunga mawar yang fresh dan segar seperti ini selalu menghantui pikiran. 10 bulan yang lalu, saya iseng mencoba menancapkan 2 batang bunga mawar yang didapat dari pekarangan rumah mertua ke dalam 2 wadah bekas jeriken yang dipotong menjadi 2. Dalam pikiran saya, mau jadi hidup atau mati pun tidak menjadi masalah karena sudah terbiasa. Ternyata secara tidak disengaja dan diduga sebelumnya, dari batang mawar yang saya tanam secara brutal ini, di tanah seadanya, ditempatkan yang selalu kena panas akibat sinar matahari, kena hujan, kena tiupan angin yang kencang seperti ini tiap harinya. Lama-kelamaan muncul tunas-tunas baru dari batang mawar ini, dan bunganya pun muncul satu demi satu terus menerus sampai sekarang ini. Sekarang saya sangat senang sekali dengan melihat bunga mawar yang segar ini. Ternyata secara tidak sengaja saya sudah bisa menaklukkan untuk bisa menanam bunga mawar dengan baik dan tidak mati lagi. Bahkan bunganya pun berkembang terus menerus silih berganti. Dan menurut saya bunganya pun besar-besar. Bagaimana caranya bisa begini? Ini rahasianya. Setelah diamati dan dicermati, ternyata tanaman mawar yang saya beli di lapak-lapak, semua akarnya berada di dalam media gabah yang cenderung berpori dan berongga. Jadi si akar-akarnya sangat mudah sekali untuk menembus media gabah tersebut. Tetapi begitu dipindahkan ke media tanah seperti ini, si akarnya tidak tumbuh lagi karena tekstur tanah cenderung sangat padat, dan akhirnya pelan-pelan si akarnya busuk, dan akibatnya tanaman mawarnya mati mengenaskan. Yang tersisa tinggal ranting-rantingnya saja tanpa sehelai daun pun.
Itulah analisa sederhana menurut saya. Dengan menanam brutal secara ditancapkan atau di stek langsung ke media tanah seperti ini, maka si akar pun akan tumbuh terbiasa di tekstur yang padat dan bertumbuh terus menjadi besar dan kokoh walaupun angin kencang meniupnya. Jadi dengan cara brutal seperti ini teman-teman, hasilnya sangat luar biasa. Si bunga mawarnya tumbuh dengan subur, berkembang terus menerus, daunnya hijau segar, dan batangnya pun tinggi sekali. Ini kurang lebih ada 150 cm dan 170 cm ya teman-teman, dihitung dari bawah pot tanah ini. Lalu di samping tanaman mawar pun saya tanam pula daun mint secara tumpang sari seperti ini ya teman-teman. Jadi tanaman bunga mawarnya akan semakin hidup karena ditumbuhi dengan daun-daun yang hijau segar seperti ini dan menyejukkan mata yang melihatnya. Lalu bagaimana si mawar bisa tumbuh besar dan montok seperti ini? Kita harus rajin menyiramnya setiap hari. Air yang saya gunakan adalah air limbah cacing sutra. Kebetulan saya sedang memudidayakan cacing sutra di kolam terpal ini. Dan tiap hari saya menyiramkan tanaman yang ada di sini dengan limbah air cacing sutra ini. Terlihat di sini tanaman mawar saya, daunnya makin hijau, bunganya juga makin banyak. Bukan tanaman mawar aja, tetapi tanaman lainnya seperti daun mint seperti ini turut hijau pula. Kalau tidak ada, bisa juga menggunakan air bekas cucian beras karena mengandung vitamin B1 untuk merangsang pertumbuhan akar dan pertumbuhan tunas-tunas baru. Bisa juga digunakan air redaman kulit bawang merah, bawang putih, ataupun bawang bombay karena mengandung protein, mineral, karbohidrat, dan bisa juga menjauhkan dari hama serangga. Pupuk yang sangat baik menurut saya untuk menyiram tanaman adalah limbah air cacing sutra ini. Ini terbukti ya teman-teman. Ini ada tanaman eceng gondok yang sebulan lalu saya ditempatkan di wadah kontainer ini dan terlihat daunnya sangat besar dan hijau. Padahal eceng gondok yang lainnya yang saya ambil di tempat yang sama di sini ini tetap kurus kering, tidak besar seperti yang saya tempatkan di kontainer yang satunya lagi. Karena ini menggunakan air hujan aja.
Sedangkan yang eceng gondok ini saya tempatkan di wadah yang mengandung limbah air cacing sutra ini. Jadi menurut saya sangat baiklah limbah air cacing sutra ini digunakan untuk penyiram tanaman dan untuk menyuburkan tanaman. Terlihat juga di sini 2 minggu lalu saya menyimpan batang kangkung, yaitu limbah dari dapur, dan ternyata sekarang daunnya sudah besar dan tumbuh dengan baik, dan ini pun bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang sekarang sedang menanam hidroponik. Jadi dengan air limbah ini kita tidak usah menambahkan vitamin kepada air siramannya, cukup dengan air limbah cacing ini saja. Ada satu lagi rahasia supaya bunganya banyak dan rajin berkembang, yaitu setiap ada bunga yang mulai mekar, maka bunganya harus segera dipotong seperti ini. Cara motongnya biasa saja ya teman-teman, bisa menggunakan gunting atau menggunakan alat potong lainnya. Tetapi yang saya gunakan adalah kniptang atau tang pemotong seperti ini. Yang dipotong adalah bagian ketiaknya dari bunga ini ya teman-teman. Nanti sebentar lagi saya akan potong, dan hasilnya adalah sebagai berikut. Inilah bunga mawar yang berhasil saya potong sebanyak 5 tangkai. Ini saya potong dari kebun bunga mawar saya sendiri, dan saya sangat senang dan tentunya bahagia sekali bisa menikmati bunga mawar yang segar ini dan langsung dipotong dari kebun sendiri seperti ini. Ada 2 manfaat dari pemotongan ini. Yang pertama, bunganya bisa kita nikmati dengan disimpan di vas bunga di dalam rumah, membuat suasana rumah menjadi ceria dan romantis tentunya. Yang kedua, batang tanaman akan rajin menumbuhkan tunas-tunas baru di sela-sela bukunya. Setiap ada tunas-tunas baru yang tumbuh, maka disitulah akan muncul bunga-bunga kuncup baru. Bagaimana teman-teman? Tertarik dengan memulai menanam bunga mawar dengan cara mudah ini? Dengan pengalaman saya menanam dengan cara brutal, maka sekarang saya katakan menanam tanaman bunga mawar ini sangatlah simpel dan mudah. Bisa diikuti oleh teman-teman semua. Begitulah pengalaman saya ini. Semoga bisa menjadi inspirasi
bisa diambil manfaat yang positifnya. Dan kalau dirasa video ini ada manfaatnya, maka saya mohon untuk di-share ke teman-teman atau ke grup-grup lainnya. Karena berbagi ilmu itu menyenangkan hati. Demikianlah akhir video ini. Sampai jumpa di video-video lainnya yang tentunya akan lebih menarik lagi. Dadah.